Dalam video kali ini, kita bakal ngebahas dua bencana yang sangat mirip tetapi memiliki hasil yang sangat berbeda karena keterlibatan satu orang. Secara khusus, di cerita kedua, meskipun udah ngelakuin segalanya dengan benar, orang-orang gak mungkin tahu bahwa sesuatu yang mengerikan bakal menunggu mereka. Hal ini kemudian menjadi sangat signifikan sehingga mengakibatkan perubahan prosedur yang masih dilakukan ratusan tahun kemudian. Awalnya dibangun pada tahun 1793, HMS Tribun sudah memiliki sejarah yang sangat panjang ketika bergabung dengan Angkatan Laut Kerajaan Inggris pada bulan September tahun 1797. Tribun sebenarnya dibangun oleh Prancis dan menjadi bagian dari armada negara tersebut selama Perang Revolusi Prancis. Pada pertengahan tahun 1766, kapal tersebut adalah salah satu dari beberapa kapal perang yang bernavigasi di Kepulauan Scilly, Irlandia. Pada 8 Juni, armada ini terlihat oleh dua kapal Inggris yang kemudian mulai mengejar kapal-kapal Prancis. Tribun dengan putus asa mencoba melarikan diri dari kejaran Inggris. Tetapi setelah pengejaran intens selama 10 jam, kapal-kapal Inggris terbukti lebih unggul. Tribun kemudian terkena serangan dari senjata Inggris yang menghancurkan sebagian besar tiangnya dan membuat kapal itu lumpuh. Hal ini memaksa kapal tersebut untuk menyerah dan setelah itu segera ditangkap. 2 hari setelah penangkapan, sebuah kru naik ke kapal dan membawanya ke galangan kapal Portsmouth untuk diperbaiki. Butuh waktu, tetapi pada tanggal 29 April tahun 1797, Tribun secara resmi menjadi kapal Inggris yang berfungsi penuh. Di tahun yang sama, yaitu HMS Tribun ditugaskan untuk mengawal kapal-kapal suplai menuju Quebec dan Newfoundland di bawah komando Kapten Scory Barker. Kapal tersebut berangkat dari kota Torquay dekat ujung selatan Inggris dan memulai perjalanan menuju barat pada tanggal 22 September tahun 1797. Namun, sekitar 12 hari dari Halifax, Tribun mulai tertinggal dan akhirnya kehilangan jejak dari armada yang lain. Tak tergoyahkan oleh situasi ini, Scory tetap melanjutkan perjalanan menuju Halifax, berharap untuk mengejar kapal-kapal lainnya. Namun, hal itu tidak terjadi, meskipun Tribun berhasil mencapai area luar pelabuhan Halifax pada 16 November. Pada masa itu, memasuki pelabuhan Halifax adalah tugas yang sangat sulit. Hal ini membutuhkan pengalaman, pengetahuan mendalam tentang medan pantai, dan juga pemahaman kuat tentang arus di kanal tersebut. Oleh karena itu, kebiasaan saat itu adalah menunggu di luar jalur pelabuhan, hingga seorang pemandu lokal yang berpengalaman naik ke kapal dan membawanya ke pelabuhan. Scory sebagai kapten berpengalaman memerintahkan kapal untuk berlabuh sebentar agar seorang pemandu lokal dapat naik. Namun saat ini terjadi, kepala pelayaran kapal yaitu John Clegg mendekati kaptennya. Clegg meyakinkan Scory bahwa ia memiliki pengalaman yang cukup di pelabuhan Halifax untuk menavigasi sendiri. Sebagai bukti, ia menyebutkan kapal bersenjata 44 meriam yang berhasil ia pandu pada pelayaran sebelumnya, serta pengetahuan yang kuat tentang tantangan pelabuhan tersebut. Selain itu, ia menunjukkan bahwa angin saat itu sangat mendukung, dan seorang perwira lainnya yaitu John Cossey dapat membantu karena pernah tinggal di daerah tersebut juga. Melawan penilaiannya sendiri, kapten akhirnya diyakinkan oleh argumen yang diajukan oleh Clegg dan percaya bahwa ia mampu menangani dok kapal Tribun. Jadi, meninggalkan Clegg dengan tugasnya, Scory pergi ke bawah dek untuk mengambil beberapa dokumen yang rencananya akan dibawa ke darat. Clegg kemudian mengambil kemudi di bawah pengawasan Cossey dan mulai memberikan perintah kepada para kru saat kapten menuju ke ruangannya. Namun, sekitar tengah hari, keadaan mulai tidak terkendali ketika kapal itu bergerak menuju ujung selatan Pulau McNabbs dan gugusan batu karang yang dikenal sebagai Drum Capsules. Dalam keadaan darurat, Clegg memerintahkan rekan master, seorang pria yang dikenal dalam sejarahnya sebagai Mr. Galvin, untuk naik ke dek untuk membantu. Galvin yang saat itu sedang sakit bergegas ke dek secepat mungkin meskipun kondisinya sangat lemah. Ia segera menyadari bahwa kru sedang bekerja mati-matian
untuk mencoba membelokkan kapal menjauh dari karang. Saat Clegg mengarahkan kapal menjauh dari angin, Galvin memanjat salah satu meriam besar untuk mendapatkan pandangan yang lebih jelas tentang apa sebenarnya yang ada di depan. Sayangnya, segera terlihat jelas bahwa meskipun usaha mereka yang terbaik, kapal tidak berbelok cukup cepat dan tabrakan dengan karang tak terhindarkan. Pada saat itu, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali menunggu benturan dan berdoa. Sesaat kemudian, tribun menabrak drum capsules dengan sangat keras dan langsung merobek lambung kapal. Guncangan keras ini membuat Scotty berlari ke dek, berteriak kepada Clegg bahwa dia telah kehilangan kapal. Namun jelas, argumen dan saling menyalahkan tidak akan menyelamatkan mereka dari situasi itu. Kapten segera memerintahkan agar sinyal darurat dikibarkan, dan sinyal tersebut dengan cepat terlihat oleh pos militer di daerah itu. Sementara itu, di bawah dek, tribun dengan cepat dipenuhi oleh air. Dan untuk memperlambat proses tenggelam, Scotty memerintahkan agar semua barang yang tidak terikat dilemparkan ke Samudra Atlantik Utara. Kru dengan cepat bergegas membuang barang-barang berat dan peralatannya ke laut, termasuk semua meriam, kecuali satu yang bisa digunakan sebagai sinyal suara. Kapal-kapal militer kemudian bergegas mengordinasikan penyelamatan dan mulai bergerak menuju tribun yang tenggelam. Tetapi angin mulai bertiup sangat kencang, memaksa banyak dari mereka untuk membatalkan misi. Selama 9 jam berikutnya, tribun terjebak di karang drum capsules. Namun karena kapal telah meringankan beban dengan membuang barang-barang ke laut, kapal mulai terombang-ambing di ombak yang semakin kasar. Sekitar pukul 9 malam, tribun akhirnya terlepas dari karang dan hanyut di lepas pantai Pulau McNabbs. Sejak tribun menabrak karang, kru di bawah dek bekerja tanpa lelah untuk memompa air keluar dari kapal. Usaha mereka sebenarnya mulai membuahkan hasil, namun beberapa saat kemudian semua usaha itu menjadi sia-sia. Ketika HMS Tribun akhirnya terlepas dari karang, angin kencang mendorong kapal ke pantai bagian barat pelabuhan dan membantingnya ke bebatuan pantai. Benturan kedua ini sangat fatal, tidak hanya memperburuk lubang-lubang yang menyebabkan air masuk ke lambung kapal, tetapi juga menghancurkan kemudi kapal, membuatnya benar-benar tidak dapat dikendalikan. Bahkan lebih buruk dari itu lagi adalah, berbeda dengan tabrakan pertama, kapal tidak tertahan di bebatuan. Jika saja seandainya tertahan, para penumpang dan kru di dalamnya mungkin bisa mencapai pantai dengan selamat. Sebaliknya, kapal terpantul dan bebatuan mulai hanyut tanpa arah dekat pintu masuk pelabuhan Halifax. Pada saat itu, waktu bagi mereka yang berbeda di kapal untuk mencoba turun ke darat telah berlalu. Selama 9 jam mereka terjebak di karang tersebut, Scotty sebenarnya bisa saja memerintahkan semua orang untuk meninggalkan kapal dan menuju Pulau McNabbs yang aman. Namun, perintah itu tidak pernah dikeluarkan. Dan alasannya sangat jauh dari terpuji. Pada masa itu, seorang kapten yang memerintahkan evakuasi kapal dianggap begitu tercela oleh Angkatan Laut Kerajaan Inggris, sehingga hal itu pada dasarnya adalah akhir dari karir seseorang perwira. Jadi, jika Scotty mengeluarkan perintah tersebut, ia mungkin bisa menyelamatkan semua orang dari kapal, tetapi hal itu tidak akan diterima oleh pejabat Angkatan Laut Kerajaan, dan ia tidak akan pernah diberi komando kapal lagi. Keputusan yang egois ini membawa konsekuensi bencana sepanjang seluruh kejadian. Setelah tabrakan kedua dengan pantai, tribun melayang hanya sekitar 3 panjang kapal dari garis pantai. Tetapi angin kencang telah membuat laut sangat bergelombang sehingga berenang ke sana tidak sangat memungkinkan. Gelombang ini juga mencegah kapal-kapal lain di daerah tersebut untuk mendekat dengan aman ke tribun. Dalam kekacauan itu, 2 letnan melawan perintah dan berhasil melompat ke salah satu perahu kecil kapal dan mencapai pantai. Tetapi, lebih dari 287 penumpang dan kru menaati perintah Scotty untuk tetap di kapal. Akhirnya, sekitar pukul 10.30 malam, tribun menyerah pada air yang terus naik di lambung kapal. Di lepas pantai Herring Cove, Nova Scotia, kapal itu miring ke satu sisi dan dengan cepat menghilang ke Samudra Atlantik Utara. Karena kapal itu tenggelam di perairan yang relatif dangkal di lepas pantai, sebagian besar tali layar kapal tetap berada di atas permukaan, dan upaya besar-besaran untuk meraih tali tersebut. Sekitar 100 orang yang selamat berhasil berpegangan pada tali ini, sementara sisanya terombang-ambing di lautan.
berjuang sia-sia untuk tetap bertahan di ombak yang sangat ganas. Namun, seiring berjalannya malam, semakin banyak korban selamat yang kehilangan kekuatan dan akhirnya tenggelam saat arus membawa mereka ke laut lepas. Menjelang malam, penduduk setempat bergegas ke garis pantai, berharap menyaksikan penyelamatan yang berhasil. Dalam kegelapan tersebut, mereka menyalakan beberapa api unggun besar untuk membantu korban selamat menemukan garis pantai. Dan sebenarnya kapal itu tenggelam sangat dekat dengan pantai sehingga para korban selamat dan penduduk lokal di darat dapat berbicara dengan suara keras satu sama lain. Namun, setiap usaha, baik di air maupun di darat, semuanya sia-sia. Lautan terlalu ganas pada malam itu. Saat matahari terbit di pantai timur Kanada, pemandangan yang mengerikan terungkap. Dari sekitar 100 orang yang awalnya berpegangan pada tali kapal, hanya 8 orang yang masih bertahan di sana. Baru sekitar pukul 11 pagi pada tanggal 24 November, seorang anak laki-laki yang berusia 13 tahun memutuskan untuk menaiki perahu kecil dan mendayung menuju kapal yang tenggelam. Menurut catatan tentang kecelakaan kapal ini, anak laki-laki itu disebut sebagai Joe, tetapi nama aslinya hilang dalam sejarah. Bagaimanapun, Joe berhasil mencapai reruntuhan kapal dan membawa 4 korban selamat ke perahunya yang kecil. Karena itulah kapasitas maksimalnya. Begitu berada di perahu, keempat pria tersebut langsung pingsan karena kelelahan setelah perjuangan semalaman untuk bertahan di reruntuhan. Saat pagi terus berjalan dan cuaca mulai tenang, perahu-perahu lainnya akhirnya bisa mencoba menyelamatkan 4 orang terakhir dari reruntuhan yang berhasil dilakukan. Karena buku catatan log kapal yang tidak terjaga dengan baik, jumlah resmi penumpang, kru, dan perwira di HMS Tribun pada malam itu bervariasi tergantung pada sumbernya. Namun secara umum disepakati bahwa ada sekitar 250 hingga 289 orang yang ada di kapal. Dan dari jumlah tersebut hanya 12 orang yang selamat. Meskipun beberapa sumber menyebutkan jumlahnya 14 orang, ini berarti jumlah korban tewas berkisar antara 236 hingga 275 orang, termasuk Scotty, Clay, Kosei, dan juga Galvin. Tenggelamnya HMS Tribun tetap menjadi bencana maritim terburuk yang pernah terjadi di pelabuhan Halifax, dan kapal tersebut masih terbaring di dasar laut di lepas pantai hingga hari ini. Di awal tahun 1840-an, Angkatan Laut Kerajaan Inggris mulai membangun salah satu kapal berbahan besi pertama yang diberi nama HMS Vulcan. Kapal ini awalnya dirancang sebagai kapal frigate, yaitu jenis kapal perang yang menyerupai kapal layar tradisional. Namun, rencana untuk kapal ini berubah sebelum pembangunannya selesai. Pada masa itu, pembangunan kapal sedang beralih dari tenaga layar ke mesin uap. Dan HMS Vulcan dilengkapi dengan roda dayung besar sebagai alat penggeraknya. Namun, dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, pada tahun 1845, Angkatan Laut Kerajaan Inggris menguji coba kapal dengan roda dayung dibandingkan dengan kapal yang digerakkan oleh baling-baling baru. Hasilnya menunjukkan bahwa baling-baling jauh lebih efisien dan bertenaga. Akibat perubahan ini, HMS Vulcan tidak lagi cocok sebagai frigate seperti yang direncanakan semula. Namun, daripada dibongkar, kapal tersebut dialihfungsikan, masih ada kebutuhan untuk kapal berbahan besi dengan roda dayung. Jadi, Angkatan Laut Kerajaan mengonversi Vulcan menjadi kapal pengangkut pasukan sebelum pembangunannya selesai, memastikan kapal tersebut tetap memiliki peran penting di armada. Sebagai bagian dari perubahan itu, kapal tersebut juga diberi nama baru, yaitu HMS Birkenhead, sesuai dengan kota tempat kapal itu dibangun. Setelah selesai, HMS Birkenhead menjadi kapal canggih dengan 2 mesin uap berkekuatan 564 tenaga kuda dan lambung kapal sepanjang 64 meter, menjadikannya 20 kaki lebih panjang dibandingkan kapal lain di kelasnya. Bagian dalam kapal dilengkapi dengan 12 kompartemen kedap air, sementara bagian luarnya dilengkapi meriam pivot berbobot 96 pon dan 4 meriam broadside berbobot 68 pon. Setelah selesai, kapal ini memiliki bobot lebih dari 900 ton, dengan kapasitas tambahan untuk membawa 1000 ton lainnya, termasuk mesin dan juga kargo. Setelahnya, Birkenhead dengan cepat memperoleh reputasi sebagai kendaraan yang berat dan juga tangguh. Ketika dikonversi pada tahun 1851,
kapal ini segera terbukti cocok untuk mengangkut barang paling berharga milik militer Inggris, yaitu pasukannya. Meskipun ukurannya besar dan bobotnya berat, kapal ini tetap ramping dan cepat di air. Hal ini terbukti setahun sebelum dikonversi, ketika kapal ini berhasil melakukan perjalanan dari Cape Town, Afrika Selatan ke Inggris hanya dalam waktu 37 hari. Setahun kemudian, tepatnya pada Januari 1852, kapal tersebut berada di bawah komando Kapten Robert Salmon, yang keluarganya telah melayani Angkatan Laut Kerajaan Inggris sejak masa Ratu Elizabeth I. Dalam pelayaran ini, tugas Robert adalah mengantarkan pasukan Inggris, Skotlandia, dan Irlandia ke Afrika Selatan untuk berperang dalam perang perbatasan Cape. Konflik yang terjadi secara berkala antara para kolonial kulit putih dan penduduk asli di wilayah Eastern Cape, Afrika Selatan. Pada 5 Januari, kapal ini singgah di Queenstown, Irlandia, sekarang dikenal sebagai Cobh, untuk mengambil lebih banyak pasukan serta beberapa istri dan keluarga perwira sebelum melanjutkan perjalanan panjang ke Cape Town. Kapal ini kemudian merapat di Simonstown, Afrika Selatan pada 23 Februari, di mana 6 tentara serta sebagian besar wanita dan juga anak-anak turun dari kapal. Di sana, kapal mengisi persediaan air tawar, perlengkapan, kuda, dan 35 ton batu bara. Di Simonstown, Robert menerima perintah baru untuk mengangkut pasukan ke Algoa Bay, yang terletak di sebelah timur Cape Town secepat mungkin. Sekitar pukul 6 sore pada 25 Februari, HMS Birkenhead meninggalkan Simonstown dengan jumlah penumpang antara 630 hingga 643 orang. Termasuk tentara, kru, wanita, dan juga anak-anak. Tidak lama setelah berlayar, kapal bergerak dengan kecepatan yang baik, sekitar 10 mil per jam. Demi mencapai Algoa Bay secepat mungkin, Robert memutuskan untuk menavigasi kapal dengan jarak yang sangat dekat dengan garis pantai Afrika Selatan, hanya sekitar 5 km dari pantai. Pada malam itu, kondisi berlayar sangat ideal, lautan hampir tenang seperti kaca, dan cuaca cerah memberikan visibilitas yang sangat sempurna. Ketika malam menjelang, sebagian besar penumpang tertidur di kabin mereka. Sementara itu, di dek, kru yang bertugas tetap terjaga untuk menavigasi kapal. Karena HMS Birkenhead berlayar dekat dengan pantai, pengukuran kedalaman air sering dilakukan untuk memastikan kapal tetap berada pada perairan yang cukup dalam. Proses ini dikenal sebagai sounding, di mana kedalaman air diukur dalam 1 fathom. 1 fathom setara dengan 6 kaki atau sekitar 1,8 meter. Saat pengukuran dilakukan, petugas di dek melaporkan kedalaman 12 fathom atau sekitar 22 meter, yang cukup untuk HMS Birkenhead berlayar dengan aman tanpa resiko kandas. Namun, apa yang tidak diketahui kru adalah bahwa mereka sedang menuju area dangkal yang terkenal yaitu Danger Point di dekat Guns Bay, Western Cape. Di area tersebut ini terdapat batu besar bergerigi yang terletak tepat di bawah permukaan air. Ironisnya adalah, jika laut saat itu sedikit bergelombang, kru di menara pengawas mungkin bisa melihat keberadaan batu tersebut dan menghindarinya dengan sangat mudah. Namun, dengan laut yang sangat tenang seperti kaca pada malam itu, tidak ada tanda-tanda adanya bahaya. Ketika petugas lead sedang bersiap untuk mengambil pengukuran berikutnya, hal yang tidak terhindarkan terjadi. Bagian haluan kapal menabrak batu di Danger Point yang merobek ke lambung kapal seperti pembuka kaleng. Dalam sekejap, kedalaman yang sebelumnya 12 fathom menurun menjadi 2 fathom. Lubang besar segera membanjiri bagian bawah kapal, termasuk kabin kru dan juga penumpang. Banyak dari mereka yang sedang tidur di bagian depan kapal tidak sempat keluar dari tempat tidur gantung mereka untuk menyelamatkan diri karena air laut yang dengan cepat masuk. Akibatnya adalah lebih dari 100 orang tenggelam tanpa sempat meninggalkan kabin mereka. Bagi mereka yang berada di bagian buritan kapal, waktu yang tersedia sangat cukup untuk membangunkan diri akibat benturan dan segera bergegas ke dek. Robert Salmon segera mengenakan mantel militernya saat itu, dan ia menuju ke dek dengan cepat diberi penjelasan tentang apa yang telah terjadi. Setelah mendengar situasinya, ia langsung memberikan perintah untuk menurunkan jangkar, mempersiapkan skoci, dan membalikan mesin kapal. Saat ia memberikan instruksi, semakin banyak perwira dan tentara yang berhasil selamat mulai berkumpul di dek. Beberapa dari mereka masih mengenakan pakaian tidur, sementara yang lainnya bahkan tidak sempat berpakaian dan berdiri tanpa busana sama sekali. Sebagian besar korban selamat juga menderita luka-luka dengan tingkat keparahan yang bervariasi,
akibat benturan dengan batu. Dalam situasi ini, momen-momen berikutnya menciptakan dinamika kepemimpinan yang menarik di atas kapal. Meskipun Robert adalah Kapten HMS Birkenhead, dia tidak memiliki wewenang atas personel militer di kapal yang terdiri dari pasukan dari 10 resimen berbeda. Tanggung jawab ini ada pada Letnan Kolonel Alexander Seton yang segera mengambil alih komando. Ketika para tentara berkumpul di dek, Alexander memanggil semua perwiranya dan menekankan satu hal dengan sangat jelas. Para tentara, banyak diantaranya masih belum berpengalaman dan belum teruji. Jadi harus tetap tenang dan menunjukkan disiplin yang ketat sepanjang kejadian ini. Tidak ada toleransi untuk kepanikan atau kekacauan. Dalam situasi yang mengancam nyawa seperti ini, mungkin tampak wajar jika semua orang di atas kapal menjadi panik. Namun perintah tegas Alexander yang datang dari seorang dengan karisma dan kepemimpinan seperti dirinya membuat semua orang di bawah komandonya dengan mudah mematuhinya. Alexander Seton lahir pada tahun 1814 dan menunjukkan bakat luar biasa sejak usia dini. Ia menerima pendidikan di rumah selama 15 tahun pertama hidupnya dan menunjukkan kecerdasan yang sangat luar biasa, setara dengan seorang yang jenius. Ia mempelajari matematika dan kimia yang jauh lebih maju dari usianya. Dan pada usia remaja awal, ia dikirim ke Italia untuk belajar di bawah seorang profesor ternama dalam bidang tersebut. Selain itu, ia unggul dalam berbagai bidang lain, termasuk seni, sastra, dan juga puisi. Dan menjadi terampil dalam melukis, menggambar, serta menciptakan musik. Lebih mengejutkannya lagi, sebelum usia 18 tahun, ia telah menguasai 15 bahasa dengan sangat sempurna, termasuk bahasa Latin, Yunani, dan Perancis. Bahkan bahasa mati seperti Sanskerta. Namun yang paling dikenal dari Alexander bukan hanya kecerdasannya, melainkan juga sikapnya yang sangat menghormati orang lain. Meskipun sistem militer penuh dengan hierarki dan perbedaan kelas, Alexander memperlakukan semua orang di bawah komandonya dengan hormat dan kebaikan. Ia dianggap sebagai salah satu perwira paling berwawasan, cerdas, dan dihormati, tidak hanya di militer Inggris, tetapi juga di seluruh kekaisaran Inggris. Sekarang kita kembali ke HMS Birkenhead yang dengan cepat tenggelam. Sementara perwira Alexander mengatur para tentara di kedua sisi buritan kapal. Sinyal roket darurat diluncurkan ke udara. Sayangnya, tidak ada kapal di daerah itu yang dapat segera memberikan bantuan. Robert Salmon kemudian meminta sekitar 60 tentara untuk menuju ke pompa rantai guna membantu mengeluarkan air dari kapal, dan 60 lainnya untuk membantu menurunkan skoci. Namun, saat kelompok kedua mulai menurunkan skoci, mereka membuat penemuan yang mengejutkan. Cat yang digunakan untuk mengecat HMS Birkenhead sebelumnya telah menutupi mekanisme winch atau katrol untuk menurunkan dan menaikkan skoci, membuat sebagian besar dari mereka tidak bisa digunakan. Dari seluruh skoci yang ada di kapal itu, kru dan personel militer hanya mampu menyiapkan 4 skoci yang berfungsi dengan baik. Namun malangnya, ketika salah satu skoci menyentuh air, skoci tersebut langsung tenggelam, menyisakan lebih dari 630 orang hanya dengan 3 skoci yang memiliki kapasitas maksimum untuk 150 orang. Di dek terdapat juga para wanita dan anak-anak dari keluarga perwira yang ketakutan. Melihat ini, Alexander menghunus pedangnya dan membersihkan jalur bagi semua wanita dan anak-anak untuk naik skoci kecil. Setelah mereka naik, ia menugaskan Ensign Alexander Russell untuk ikut naik ke skoci tersebut dan membimbingnya menjauh dari HMS Birkenhead agar para wanita dan anak-anak tetap aman. Sayangnya, meskipun tidak menyadari hal ini saat itu, keputusan Robert untuk membalikan mesin kapal justru menyebabkan lambung kapal pecah semakin parah. Mesin kapal sepenuhnya tergenang air dalam waktu yang singkat, dan kapal itu kembali bergerak maju, menabrak batu yang sama untuk kedua kalinya. Benturan kedua yang terjadi sekitar 10 menit setelah yang pertama membuat kapal terbelah menjadi 2 bagian. Dalam sekejap mata, bagian haluan kapal tenggelam sepenuhnya. Pada saat itu, hampir semua personel militer berdiri di dek buritan dalam barisan, bersiap menghadapi yang terburuk. Tentara yang masih berada di bawah dek berusaha melepaskan kuda-kuda dan memaksa mereka masuk ke air dengan harapan mereka bisa berenang ke pantai. Setelah selesai, mereka juga naik ke dek buritan. Robert kemudian memberikan perintah agar semua orang meninggalkan kapal dan menuju skoci yang tersisa. Namun, mendengar perintah tersebut, Alexander Seton kembali menghunus pedangnya dan berteriak kepada para prajuritnya untuk tetap bertahan di tempat.
Setelah perintah itu diberikan, hanya 3 dari lebih 400 tentara yang melanggar perintah dan melompat dari kapal. Sisanya tetap berdiri tegak, mengikuti perintah Alexander sementara buritan kapal terus tenggelam. Dalam situasi yang sangat tegang itu, salah seorang prajurit muda dan belum berpengalaman mendekati Alexander. Ia menjabat tangan komandannya, mengatakan bahwa ia berharap bisa bertemu lagi di daratan. Alexander dengan penuh semangat membalas jabatan itu, menatap matanya dan berkata bahwa ia takut itu tidak mungkin karena ia tidak bisa berenang. Itu adalah pertukaran terakhir yang dilakukan Alexander Seton. Beberapa menit kemudian, satu-satunya tanda HMS Birkenhead yang masih terlihat di atas air adalah sebagian dari tiang utama dan sedikit kain layar. Setelah buritan kapal tenggelam, para wanita yang berada di skoci kecil berteriak ketakutan melihat suami mereka kini berada di laut, hanya bergantung pada nasib. Sekitar 50 pria berhasil berpegangan pada tiang utama kapal, sementara sisanya berusaha mengapung di air. Namun banyak dari mereka, seperti Alexander Seton, tidak bisa berenang dan dengan cepat tenggelam. Yang lebih mengerikannya lagi adalah, beberapa pria terlihat langsung diseret ke bawah air oleh hiu putih besar yang datang ke area tersebut untuk berburu. Melihat pemandangan ini, para wanita di skoci kecil memohon kepada Ensign Alexander Russell untuk mendayung perahu kembali ke arah para pria yang sedang berjuang di air. Meskipun ia diberi perintah untuk menjauh dari kapal agar tidak ada pria yang panik dan membanjiri perahu, Ensign Russell memutuskan untuk melawan perintah tersebut. Ia mulai membelokkan perahu menuju reruntuhan kapal. Saat ini terjadi, salah satu anak di skoci melihat ayahnya di air dan berteriak agar ia berenang ke perahu. Namun, sang ayah menolak karena ia telah menerima perintah untuk tetap berada di tempat. Menyadari situasi tersebut, Ensign Russell membuat keputusan heroik. Ia berdiri di skoci, melompat ke air, dan mulai berenang menuju pria itu untuk membantunya mencapai perahu. Namun, setelah hanya sekitar 20 kali gerakan, Ensign Russell tiba-tiba menghilang di bawah air. Ia tidak pernah terlihat lagi karena diserang oleh hiu yang membawanya ke dasar laut. Pengorbanannya, meskipun heroik, tidak berhasil menyelamatkan pria tersebut. Skoci kecil itu telah mencapai kapasitas penuh, sehingga jika Ensign Russell berhasil membawa pria itu ke perahu, ia mungkin akan bertukar tempat dengannya. Tragisnya adalah pengorbanan pemuda berusia 19 tahun itu menjadi sia-sia. Di tengah kekacauan, beberapa pria berhasil berenang sejauh 5 km menuju pantai yang berbatu. Salah satu perwira muda yang berhasil selamat mendapati kuda kesayangannya telah menunggunya di pantai. Dari 9 kuda yang berada di kapal, 8 diantaranya selamat, sementara satu kuda yang patah kakinya saat didorong ke air tidak berhasil. Saat matahari terbit keesokan paginya, salah satu skoci yang tersisa bertemu dengan sebuah kapal schooner bernama Lyoness. Kapal tersebut membawa seluruh penumpang skoci ke atas kapal dan kemudian berlayar menuju lokasi kecelakaan. Pada siang hari, Lyoness berhasil menyelamatkan 40 pria lainnya yang berpegangan pada tiang utama HMS Birkenhead. Ketika semua korban selamat dihitung, hanya 193 dari lebih 630 orang yang berhasil bertahan. Di antara mereka terdapat 113 tentara, 6 marinir, 54 awak kapal, 7 wanita, 13 anak-anak, dan setidaknya 1 warga sipil pria. Namun beberapa angka ini tidak dapat dikonfirmasi karena buku log kapal itu tenggelam bersama kapalnya. Setelah bencana tersebut, berita tentang tenggelamnya HMS Birkenhead dengan cepat menyebar dan menarik perhatian publik Inggris. Pada 8 Mei 1852, banyak personel militer yang selamat dipanggil ke pengadilan militer di atas kapal HMS Victory di Portsmouth, Inggris. Awalnya diyakini bahwa banyak pihak akan disalahkan atas kejadian ini. Namun, saat para saksi di antara perwira dan tentara memberikan kesaksian, sebuah kisah tentang keberanian dan disiplin yang luar biasa mulai terungkap. Seorang kapten militer bersaksi di pengadilan bahwa ia belum pernah melihat contoh disiplin yang lebih baik, terutama dari tentara yang sebagian besar tidak berpengalaman. Ia berkata, tidak ada keluhan atau tangisan di antara mereka hingga kapal benar-benar tenggelam. Semua menerima perintah mereka dan melaksanakannya seolah-olah mereka sedang menaiki kapal, bukan menuju dasar laut. Ia juga menambahkan bahwa ia tidak pernah melihat proses evakuasi yang dilakukan dengan begitu tenang dan tanpa kekacauan. Kredit atas disiplin ini diberikan kepada Letnan Kolonel Alexander Seton dan kesetiaan luar biasa dari pria-pria yang berada di bawah komandonya. Dampak tenggelamnya HMS Birkenhead pada komunitas maritim, baik militer maupun sipil, sulit diukur. Untuk pertama kalinya dalam sejarah bencana maritim,
Konsep wanita dan anak-anak terlebih dahulu diterapkan selama evakuasi kapal yang tenggelam. Protokol ini sejak saat itu dikenal sebagai Birkenhead Drill dan menjadi standar prosedur dalam situasi darurat untuk kapal militer, komersial, dan rekreasi. Faktanya, kisah para pria di atas HMS Birkenhead sangat menginspirasi, sehingga Raja Frederick William IV dari Prusia memerintahkan agar cerita ini dibacakan kepada setiap perwira yang memimpin resimen di militernya, sebagai contoh keberanian dan disiplin yang ia harapkan dari mereka. Beberapa dekade kemudian, tepatnya pada tahun 1865, sebuah mercusuar akhirnya dibangun di Danger Point untuk mencegah kapal-kapal lain menabrak batu yang telah menenggelamkan HMS Birkenhead. Plakat peringatan untuk mengenang mereka yang kehilangan nyawa dalam bencana tersebut telah dipasang di batu itu pada setidaknya 2 kesempatan, dan pada tahun 2001, plakat lainnya dipasang di mercusuar itu sendiri. Lebih dari 170 tahun sejak tenggelamnya kapal ini, rumor telah beredar bahwa HMS Birkenhead membawa muatan rahasia berupa harta karun, termasuk sekitar 3 ton koin emas yang disimpan di ruang penyimpanan Messio. Berbagai upaya untuk menyelamatkan koin-koin tersebut telah dilakukan, tetapi semuanya gagal. Hingga kini, pemerintah Inggris dan Afrika Selatan memiliki kesepakatan untuk membagi hasil jika harta karun tersebut suatu hari nanti berhasil diangkat dari reruntuhan kapal yang masih terbaring di dasar laut di Danger Point. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. So, see you in the next videos. Adios.